Tekong itu sebenarnya taiko, itu bahasa orang Cina. Orang yang pintar itu adalah orang yang bodoh tapi tidak malu bertanya, Tidak itulah malu orang pintar. bertanya, oke betul ya. Orang yang bodoh itu orang yang pintar, gengsi bertanya. Gengsi bertanya, nggak mau bertanya gitu. Ya. Dan pemerintah kita sampai hari ini belum pernah membahas hal itu. Bagaimana prestasi seorang Orang yang bekerja di luar negeri gitu. bagaimana seorang pahlawan devisa. Betul. Itu dari gelap timbullah terang. Dia punya pengalaman dari hal yang pahit dulu sehingga mendapatkan yang manis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang menjadi isu di tengah masyarakat kita, menjadi sudah lama sebenarnya, yakni terkait dengan tenaga kerja Indonesia TKI atau sekarang yang disebut dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia ya. Dan di studio podcast hari ini sudah hadir, beliau juga sudah lama berkecimpung di dunia tenaga kerja Indonesia yang bekerja atau orang-orang yang bekerja di luar negeri. Beliau adalah Bapak Jamhari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu, Pak Jamhari sebelumnya pernah bekerja di luar negeri? Pernah. Itu tahun kapan mulainya? 96. 96 awal mulai. Itu langsung ke Malaysia atau mana? Pada saat itu saya berangkat ke Malaysia pada tahun 96. Ya. Sampai Surabaya. Di Surabaya 1 minggu. Ya. Naik bis lewat Merak Bakahuni, jalur Sumatera. Oke, sebentar Pak. Jalur Sumatera sekitar 1 minggu lebih. Ya. Dari Sumatera sampai Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita naik speed, kalau tidak salah sehari itu. Itu jalur ilegal atau legal? Jalur ilegal. Ilegal waktu Ilegal. itu. Kenapa memilih ilegal waktu itu? Karena pada saat itu kan NTB ini kan tidak punya tidak punya lahan pekerjaan. Oh gitu. Jadi basic orang pinggiran di NTB ini kan perkebunan. Perkebunan ya. Jadi NTB ini kan salah satu pekerja skill di luar negeri, khususnya di Malaysia. Jadi waktu itu berangkat secara ilegal. Dan kita berhasil sampai Malaysia. Itu enggak dikejar-kejar atau bagaimana sama polisi di Malaysia sana? Kalau bilang dikejar, enggak ada yang mengejar. Kalau kita udah di ladang bekerja, siapa yang ngejar? Ketika masuk ke areal Malaysia waktu itu melalui lewat laut, hutan atau lewat mana? Laut dan hutan. Laut dan hutan. Laut dan hutan. Berapa orang kira-kira waktu itu? Oh ya, ratusan. Banyak berarti ya. Waktu itu per hari ribuan orang Lombok ke Malaysia. Per hari. Per hari. Tahun 90-an itu. Betul? Tahun 90-an ke atas. Oke. Dan berapa lama bekerja di Malaysia? Saya hanya 6 bulan. 6 bulan? Ya. Setelah itu? Setelah saya 6 bulan bekerja, ya, saya berpikir kalau sebutan tekong itu masih ada sampai sekarang. Tekong itu sebenarnya taiko, itu bahasa orang Cina di sana. Oh, ada maksudnya ya. Kasarnya dia seorang penghubung juga bisa. Penghubung gitu ya. Penyalur juga bisa. Oh gitu. Jadi pada saat itu kan
belum terbit Undang-Undang 39 Kepres 2004 tentang sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja. Jadi belum ada regulasinya, belum Belum ada. ada regulasinya, undang-undangnya belum ditertibkan. Jadi waktu itu belum ada PJTKI Waktu gitu ya. PJTKI ada hanya 1-2 di NTB ini, di Lombok pada khususnya. Iya. Belum ada penertiban. Setelah Megawati menjadi presiden, Yaakob Nawea menjadi Menteri Tenaga Kerja, Iya. terbitlah Undang-Undang 39 tahun 2004 Oke. tentang sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja. Nah, di sana undang-undangnya jelas. Yang tadinya undang-undangnya hanya istilahnya tip piring kata orang, tindak pidana ringan. Oke. Nah, bisa didenda. Iya, iya. Yang tadinya kita harus masuk hanya bayar denda. Jadi Pak Jamhari waktu itu 6 bulan bekerja di Malaysia. Setelah itu jadi tekong itu berarti gitu ya. Nah, jadi saya tekong yang saya lewat saya itu buta huruf. Oh gitu. Jadi saya pakai rasional. Ini yang buta huruf aja Saya bisa walaupun gitu. tidak sekolah tinggi saya bisa baca. Iya, iya. Saya ketemu waktu dia ambil uang saya Nah, di rumah. Ketemunya setelah teman-teman itu bekerja, saya sendiri yang tidak mau bekerja. jadi di sampai Malaysia ini sana di kerja di perkebunan gitu ya. Jadi saya sampai di sana menyesal Pak Wira. Jadi saya starter motor siapa ke apa. Iya. Saya bawa keliling. Saya ingin pulang. Begitu. Di otak saya caranya saya untuk saya pulang. Saya harus keliling biar saya ditangkap tidak ngongkos gitu. pulang. Oke. Kalau saya sistematis pola pikir saya. Iya. Akhirnya Tidak ditangkap saya. tidak ditangkap juga gitu kan. Tidak ditangkap. Akhirnya terus bagaimana? Ya, akhirnya saya mendengar salah satu majikan, saya duduk di kedai atau di Kayak warung gitu angkringan, ya. ada toke cari orang. Nah, cuman cengkok Melayu Cina beda dengan Melayu biasa. Oke. Nah, jadi yang saya banyak orang, teman saya yang belum bekerja termasuk saya. Oke. Karena saya tidak mau kerja sawit. Kerja yang mohon maaf agak kasar gitu. Agak kasar karena kan orang tua kan mengajar kita bagaimana sekolah yang benar. Orang tua kita tidak pernah namanya tidak punya rumus yang namanya tidak ada biaya, yang penting punya semangat sekolah. Oke. Dan akhirnya bekerja sama toke tadi gitu ya. Teman saya yang belum bisa bekerja itu saya rayu-rayu. Oh gitu, dari sana mulai saya gitu. rayu-rayu. Oke. Saya hubungi toke itu, saya buat janji. Besok malam saya punya kawan 25 orang ingin bekerja ikut toke, saya bilang begitu. Oke. Jadi dibawa pakai truk, Iya. ditutup, dibawa ke Kuala Lumpur, Iya. dibuka-buka di lapangan golf. Golep. Jadi tidak jauh dari bandara juga Iya. di Kuala Lumpur. Berarti di kota lah gitu ya. Ya ibu kotanya Ibu kota. Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi tidak di dalam hutan perkebunan begitu lagi. Jadi Ya? saya kerja di Golep Sahalam namanya, yang ada di Kuala Lumpur. Oke. Tidak jauh dari Menara Kembar. Iya. Jadi kerja di Golep itu pakai sekedar kita tidak pakai sepatu, pakai cat kita. Ada yang potong rumput, ada yang kerja landscape. Oh gitu, jadi lebih baik lah pekerjaannya Ya gitu lebih baik. Oke. Nah dari situ Pak Jamhari terus apa ya artinya cari orang untuk bekerja begitu ya. Kenapa orang itu bisa? Berarti dia seperti saya dulu. Oke. Dia tidak bisa baca, saya bisa baca, berarti saya harus lebih cerdas daripada dia. Oke. Nah sehingga teman yang 25 orang kerja itu sekitar 7 bulan ya. Saya mau pulang, semua mau ikut pulang. Oh gitu. Dia tanya sama saya, berapa ongkosnya? Kembali lagi ketemu di kedai makan atau di angkringan. Ada salah satu orang India, namanya Surendam. Jadi kalau ke Indonesia itu 300
Rp300 sampai sana. Ini lewat ilegal juga gitu? Lewat ilegal juga. Oke. Lewat ilegal juga. Jadi sampai Indonesia yang dia maksud sampai Dumai. Dumai, Riau ya? Itu termasuk Riau Daratan. Oh, daratan. Riau itu dulu satu, pecah menjadi dua. Riau Daratan dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ya. Oke. Nah, jadi saya tanya, biasa berapa ongkosnya orang sampai Indonesia, sampai halaman rumah? Saya sok-sok nanya, padahal saya baru pertama kali. Jadi pola komunikasinya pengalaman langsung, gitu ya? Iya, karena saya berpikir begini Pak, orang yang pintar itu adalah orang yang bodoh, tapi tidak malu bertanya. Itulah orang bertanya. Oke, betul ya. Orang yang bodoh itu orang yang pintar, gengsi bertanya. Gengsi bertanya, nggak mau bertanya gitu ya. Oke. Jadi saya itu waktu itu kalau Rp1.000 ditukar rupiah hanya 600.000. 600.000. Jadi Rp1.300 itu pas untuk sampai Dumai. Ada sisa 1.000 kali 25 orang. Saya tukar itu sampai Surabaya saja 116.000. Banyak sisanya. Dari Surabaya sampai Lombok ada sisanya sekitar 800.000. Pantes semua orang mau jadi tekong. Ini pemahaman kita dulu ya. Karena kan suka tidak suka kalau kita mau bahas tempo dulu, tidak akan ada rumah-rumah batu di daerah kita. Jangan jauh-jauh kita. Adanya rumah batu atau rumah pakai tembok. Kalau tidak orang kaya jual tanah atau jual sawah. Tidak bisa bangun rumah yang layak. Dan pemerintah kita sampai hari ini belum pernah membahas hal itu. Bagaimana prestasi seorang orang yang bekerja di luar negeri gitu. Bagaimana seorang pahlawan devisa. Betul, devisa. Oke, akhirnya berawal dari sana Pak Jamhari semakin menekuni di dunia tenaga kerja ini. Karena apa? Tidak ada pilihan Pak Wira. Berarti balik lagi ke Malaysia waktu itu ya? Jadi tidak akan saya balik lagi, saya pikir begitu. Jadi kapok gitu ya? Sudah kapok karena perjalanan kita kan di laut itu antara hidup dan mati. Oke. Jadi bukan pakai speedboat, itu pakai pompong yang diselenger itu. Isinya melebihi kapasitas. Jadi jarak airnya hanya segini dari perahunya. Jadi mati sama hidup lebih banyak matinya. Nah, makanya sering terjadi beberapa waktu lalu juga ada sekitar 7 orang dari Lombok Timur dan Lombok Tengah kalau tidak salah, yang tenggelam di perairan Malaysia sana. Ya, antara Batam dengan perairan Malaysia. Jadi kasusnya memang seperti itu gitu. Namanya Tanjung Uban. Karena saya pernah berada di sana. Oke. Berapa lama Pak Jamhari bolak-balik Malaysia, Indonesia gitu? Sekitar 20 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Ya. Itu masih sebagai tekong saja atau hal yang lain juga dikerjakan? Itu semua berproses Pak Wira. Ya. Jadi kembali kita flashback ke Undang-Undang 39 tadi. 2004 undang-undang itu ditertibkan. Lagipun sudah banyak merayap perusahaan-perusahaan yang legal. Saya coba bagaimana sih caranya TKI yang resmi itu. Saya coba dari 1-2 orang bermitra dengan beberapa perusahaan. Alhamdulillah selamat dan bisa bekerja. Jadi tidak semulus juga apa yang kita
Kadang-kadang saya juga ketipu, orang tidak diberangkatin oleh oknum. Pernah juga gitu? Pernah. Sekarang ini kan belum bisa masuk. Iya, karena masa Belum bisa masuk ke Malaysia. udah 2 tahun ini berarti ya? Ya kurang lebih 2 tahun. Tapi yang pulang cuti balik lagi bisa. Misalnya nih contohnya saya bekerja di Malaysia misalnya. Ya, Terus saya cuti. Terus saya balik, itu boleh gitu ya. boleh. Tapi kalau orang yang mau bekerja baru Hmm, ke sana tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apa bedanya gitu? Ya itu yang saya tidak paham. Nah, Saya Pak Wira tidak berani berspekulasi. ya. Undang-undangnya kan sudah jelas. Hmm. Dari pihak Malaysia pun sudah mempersiapkan. Oh, dari Malaysia nggak ada masalah. Malaysia tidak ada masalah. Sudah mempersiapkan tata caranya untuk karantinanya apa semua. Nah, jadi inilah peran penting pemerintah kita. Peran penting pemerintah kita, terutama dinas terkait, dinas tenaga kerja, komisi yang di DPR provinsi itu yang membidangi masalah bidang tenaga kerja, harus duduk bersama bagaimana solusinya. Atau mungkin begini Pak, Ini menurut paham saya Pak Wira. ya. Atau mungkin begini Pak, misalnya mungkin saja ini kita bicara kemungkinan Ya, orang-orang yang punya kepentingan di sana itu bukan tidak memahami ya, tapi tidak peka bahwa orang-orang bekerja di luar negeri ini bisa menguntungkan dari segi pendapatan negara juga mungkin, atau masyarakat kita juga butuh bekerja di luar negeri gitu. kalau menurut pandangan saya Pak Wira, Ya. karena ilegal saja lebih dari 10 tahun, yang legal saja juga lebih dari 10 tahun. Sehingga hitam putih sistem penempatan ini saya sudah 27 tahun. Udah banyak pengalamannya lah ya Pak, tidak dilakukan lagi lah ya. Ya seperti itu. Kenapa seperti itu? Seperti kata lagu itu Pak Wira, demi si buah hati. Karena tidak ada pilihan. Oke. Tidak ada pilihan. Apakah hampir semua orang yang bekerja di luar negeri itu punya pemikiran yang sama? Tidak ada pilihan bekerja di daerah atau di daerah sendiri? Tergantung tingkat kebutuhannya. Oke. Ada yang dapat sekian, target yang harus dia bangun sekian. Suka tidak suka, kita jangan jauh-jauh Pak Wira, di kampung kita sendiri. Banyak yang pergi ke Malaysia baru tamat SMA. Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Begitu tamat sekolah dia hanya berpikir bagaimana cara saya Cari uang gitu ya? cari uang. Kalau saya akan kuliah, orang tua saja sudah seperti ini, adik-adik saya banyak. Oke, nggak mampu. Pilihannya hanya satu, berangkat ke Malaysia. Memangnya di sini nggak ada gitu Pak? Ya, Misalnya nggak ada lahan pekerjaan gitu. karena kan kita orang tani, orang perkebunan. Oke. Nah, jadi bukan di sini tidak ada kerjaan sama sekali, tidak. Tapi nilai upahnya itu kan Berbeda. beda. Oke. Beda. Pemerintah secara garis besarnya kita sebut, Presiden membentuk salah satu badan namanya BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja. Itu salah satu badan, dia setara dengan menteri. Dia setara dengan menteri. BNP 2 ini kalau di daerah namanya BP3, sekarang BP 2MI ya. Iya, BP2MI. Kurang lebih itulah. Jadi tinggal duduk bersama sebenarnya Pak Wira. Semua elemen ini bersama-sama. Semua elemen ini harus duduk bersama, satukan pandangan, persepsi dan bla bla sebagainya. Oke. Karena apa? NTB kita ini sangat sekali dibutuhkan oleh pihak luar negeri, terutama Malaysia. Kalau tidak ada orang Lombok yang kerja sawit, kita tidak tahu sudah. Perkiraan Pak Jamhari, tenaga kerja kita yang berasal dari NTB yang berada di lahan perkebunan di sana berapa banyak orang?
Kalau boleh kita spekulasi kurang lebih 400.000 ada. Banyak sekali berarti. Ya, yang 20 tahun lalu berangkat dan tidak pernah pulang-pulang yang menjadi warga di sana, menikah dengan orang sana banyak. Oh gitu. Pernah nggak Pak Bapak tanya kenapa nggak mau pulang gitu? Ya, pertama kan Sudah nyaman mungkin di sudah sana. nyaman dan dia bisa membahagiakan keluarganya walaupun jauh. Jauh. Atau mungkin sesekali pulang mungkin. Ya, sesekali pulang. Oke ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan banyak orang masih bertanya Pak Jamhari. Ada nggak orang yang bekerja itu kita sebut TKI lah atau sekarang sebutannya PMI yang berhasil dalam arti ya bisa sukses ketika dia bekerja di luar negeri dan akhirnya pulang. Karena banyak cerita yang kita dapatkan setelah dia bekerja di luar negeri, ada yang ditipu lah, ada yang pulang-pulang nggak bawa uang dan lain sebagainya. Pertama dari penyalurnya, penyalur jasa tenaga kerjanya. Nah, di sanalah sebagai penyalur jasa tenaga kerja itu harus punya kelengkapan, harus punya legal standing. Ada namanya job order. Job order itu di sana tertuang upahnya, jaminan majikannya kepada tenaga kerja yang harus dipergunakan itu jelas. Jadi 3 pihak ini duduk bersama di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Kadang-kadang yang ini walaupun saya sedikit punya pengalaman bidang tenaga kerja legal maupun ilegal, kadang-kadang pemerintah unsur di daerah, saya tidak berani bicara pusat karena saya tidak ada data. Tidak ada yang mengangkat yang berhasil. Oh. Padahal banyak 100.000 berhasil. Ada 3-4 orang yang tidak berhasil. Yang kena aniaya tidak berhasil atau apa, itu menjadi sebuah isu. Pemberitaan, apalagi ketika ada malah menjadi isu nasional. Padahal yang berhasil banyak gitu kan. Yang berhasil banyak. Yang jadi direktur di PT di NTB ini banyak. Yang dulunya dia pernah. Ya saya sebut aja, ada namanya Jimado, Muhammado. Yang awal, dulu juga menjadi tenaga kerja. Dulu betul jadi TKI. Itu dari gelap timbullah terang. Dia punya pengalaman dari hal yang pahit dulu sehingga mendapatkan yang manis. Artinya. Jadi sebenarnya Pak Jamhari kembali lagi ke personalnya orang itu masing-masing ya. Jadi bisa dikatakan ketika bekerja contoh di Malaysia, misalnya kita tidak banyak bicara tentang negara lain ya, tapi kita bicara tentang Malaysia. Walaupun masuk secara ilegal ataupun legal terlebih lagi, sebenarnya gajinya di sana cukup atau banyak gitu ya? Kalau bicara cukup tergantung dari orangnya. Gitu. Tapi secara rata-rata itu misal dibanding dengan di daerah kita gitu, cukuplah dengan gaji bisa per bulannya atau cukup. Tergantung cara mengelolanya. Berarti kembali lagi ke orangnya nih. Kembali ke orangnya. Jadi ketika misalnya mungkin dulunya mohon maaf misalnya nggak punya duit, terus ada di kampung, ketika berada di luar negeri sana dengan uang yang banyak dia pegang, dengan lingkungan dunia yang baru, jadi itu yang membuat. Ya, kita bicara data Pak Wira, tetangga kita. Dia hanya pekerja sawit. Tapi mampu menguliahkan anaknya, bertahun-tahun dia bekerja di sana. Oke. Kembali lagi ke orangnya. Kembali kepada orangnya. Jadi kalau ada yang tidak berhasil pulang bawa uang dari Malaysia, kita nggak tahu dia ngapain di sana. Kita tidak bisa langsung mengejas dulu. Kita perlu bertanya kenapa dia seperti itu. Iya, kenapa nggak bisa? Bisa saja salah dari cara penempatannya. Gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Jamhari sekarang di dalam, ada nggak di dalam suatu pengurusan apa yang membidangi terkait dengan PMI ini atau TKI ini? Ada. Di apa Pak? Di APMI.
Apa itu Pak? Asosiasi Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Apa itu Pak? Bergerak dalam apa? Bergerak dalam bidang tenaga kerja. Maksud artinya dalam skopnya seperti apa? Ini salah satu ormas, satu alat komunikasi untuk saling bahu-membahu, saling memberikan informasi. Bagaimana cara kita bisa membantu pemerintah sehingga pertama masyarakat juga merasa terbantu. Ya, mungkin melalui channel ini Pak Wira. Betul. Semoga Pak Gubernur kita juga ya, Kepala Dinas Tenaga Kerja juga ingin duduk bersama dengan pelaku-pelaku pengusaha-pengusaha yang membidangi masalah tenaga kerja ini. Karena terlebih 2 tahun nih Pak ya, gitu ya. Jadi saya sendiri Pak Wira tidak kurang dari 200 kali ke Malaysia. Bolak-balik gitu ya? Bolak-balik. Saya pernah tinggal di Batam, Tanjung Pinang. Tutup mata saya di 2 daerah itu, saya tahu ini daerah mana, kemana saya harus pulang, lewat mana saya harus saya tahu, karena saya banyak waktu hidup saya di daerah sana. Di daerah sana. Jadi memang sekali lagi mungkin Pak Jamhari bisa mewakili teman-teman yang bergelut di dalam dunia ketenaga kerjaan, khususnya yang berada di Malaysia. Apa yang diinginkan sebenarnya? Terlebih 2 tahun tidak ada yang masuk. Pertanyaan Pak Wira ini ingin saya dengar juga dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Iya, pihak terkait gitu ya. Mereka itu merasa pinter, tapi harus belajar sama kita bagaimana regulasinya, bagaimana cara penempatannya, apa langkah-langkah kita. Mereka sebagai unsur pemerintah harus duduk bersama dengan pihak pengusaha di sini. Atau mungkin Pak Jamhari dan kawan-kawan belum sowan atau bertamu ke sana mungkin. Jadi kita tidak menyalahkan juga, tapi kita saling mengingatkan sebenarnya kepada unsur pemerintah ini, Dinas Tenaga Kerja, BP2MI yang sekarang. Jadi kita tidak menghimbau kepada masyarakat pinggiran Lombok atau apa, ya, karena kita yang di pinggiran, yang hidup di kebun. Karena di sana tidak ada salah satu pun yang saya dengar sampai sekian ratus kali saya ke Malaysia. Kamu sekolahnya apa? Kamu bisa kerja apa? Itu saja yang ditanya. Bisa kerja apa enggak? Bisa gitu. Kerja apa enggak? Jadi sebenarnya pada intinya Pak Jamhari dan kawan-kawan inginnya kita duduk bersama, kita sama-sama apa yang harus kita lakukan agar migrasi Dinas Tenaga Kerja ya. Pihak pelaku penyalur jasa tenaga harus duduk bersama. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang datang ke Pak Jamhari ya untuk kapan kita mau berangkat ke kerja atau apa begitu, ada Pak ya? Banyak. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini mungkin ada semacam peraturan khusus kah atau tata cara khusus ya selama pandemi, mungkin begitu Pak ya? Itu teknis sebenarnya. Teknis yang wajib mungkin di saat pandemi ini. Tinggal dikomunikasikan saja. Dan bisa dikerjakan sebenarnya? Bisa. Bisa saja gitu ya? Bisa, kenapa enggak bisa? Apa yang enggak bisa dengan komunikasi? Iya, sebenarnya kalau secara gamblangnya ya tinggal vaksin mungkin, atau mungkin karantina dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin melalui channel ini saya bicara Pak Wira, ya. Semoga juga Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo mendengar channel ini. Ya, NTB ini adalah salah satu sumber penyuplai tenaga kerja perkebunan sawit pada khususnya. Apa sebenarnya harapan besar Bapak dan mewakili teman-teman? Supaya tidak putus saya menyebut Bapak Presiden kita yang kita hormati. Kebetulan saya adalah pencinta beliau. Ya, kami juga pernah berparti, pernah mengusung, dan kami mendukung beliau. Bukan menyalahkan Pak Presiden. Pak Presiden kita inginkan memanggil menterinya, Menteri Tenaga Kerjanya, untuk duduk bersama dengan jajarannya untuk membicarakan hal ini, khususnya NTB. NTB itu adalah salah satu sumber
pekerja perkebunan yang skill untuk bisa salah satu cara untuk menangani pandemi ekonomi, memulihkan ekonomi, ya. Ekonomi daerah kita itu salah satunya tenaga kerja. Jurus untuk mengurangi kenakalan remaja apa semua. Ya, daripada nggak ada dikerjakan, daripada gitu, tidak ada nganggur, dikerjain. ya. Nah, karena tidak ada kerja ya saling kerjain jadinya. Terlebih lagi Ada yang menipu dan ada yang tertipu. betul ya, luar biasa. Itu yang terjadi. Kalau ini bisa diatasi, tidak ada namanya kapal tenggelam ke apa. TKI pulang susah untuk pulang. Nah, sebagai penutup mungkin Pak Wira, ya, kita inginkan pemerintah Malaysia dengan pemerintah Indonesia untuk duduk bersama untuk membicarakan itu, supaya jangan terjadi ada pemulangan lewat istilah gelap, jalur haram. Ya, duduk bersama, adakan amnesti pemutihan di negara di Malaysia itu yang tidak punya dokumen. Bagaimana caranya dia punya dokumen supaya tenang, nyaman bekerja, pulang juga enak, tidak tenggelam. Iya, betul. Jadi tidak ada lagi cerita. Nah, kalau ini bertahan terus, pemerintah tidak buka keran ini, akan masih lagi ada mayat-mayat yang kita akan datang. Kita tinggal tunggu berita saja. Akan ada mayat kita ditenggelamkan oleh kapal-kapal yang tidak jelas, kapal apa namanya. Nah, itu kalau ini bisa terjadi, saya menantang kepada pihak terkait untuk membuktikan 6 bulan saja setelah ada penempatan. Jadi dampak efek dominonya dari pekerja yang sudah bekerja di Malaysia, mungkin pedagang yang di kampung, orang-orang kampung bisa membelanjakan uang kiriman itu. Penjual tas-tas yang ada di pinggiran di Cakra itu terbukti sekarang tidak ada yang belanja. Karena tidak ada yang membawa tas ke luar negeri. Betul. Nah, jadi banyak yang akan diuntungkan kalau kita bicara efek dominonya secara ekonomi. Betul ya. Nah, akibat dari hal itu. Iya. Gitu maksudnya. Jadi memang menarik sekali memang. Jadi ketika jalur legalnya masih ditutup, sedangkan di sisi lain jalur ilegalnya semakin menjadi-jadi. Jadi kita awam tentang undang-undang. Terserah nanti pihak terkait yang menilai apa yang kita bicarakan ini. Saya berbicara berdasarkan pengalaman, Pak Wira. Berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pendengaran saya. Saya pernah selundup orang. Bagaimana rasanya lubang tikus, lubang saya tahu. Bagaimana caranya saya tahu karena pernah melakukan. Sekali lagi. Tapi sekarang udah nggak lagi Pak ya? Oh enggak. Kan sudah saya garis besar tadi. Undang-Undang 39 itu keluar. Ternyata pekerjaan ini tidak menguntungkan untuk jiwa saya, keluarga saya, apa semua. Jadi itu. Pada intinya kita berharap bahwa semakin dihidupkan kembali, dibuka kembali jalur legal ini agar semua bisa bekerja dengan baik kembali dan akhirnya semua bisa merasakan dampaknya. Tidak hanya ke pribadi masyarakat juga dengan PAD yang besar dari devisa yang dari transaksi yang dilakukan. Terima kasih Pak Jamhari sudah hadir di podcast hari ini. Next time nanti kita akan bicara lagi sebenarnya banyak hal. Saya pikir memang kompleks persoalan tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri ya. Ini baru kita bahas Malaysia, mungkin belum yang lain-lain. Belum sebagai penutup juga biar tidak salah persepsi apa yang kita bicarakan dari tadi Pak Wira. Jadi itu hanya harapan dan impian kita. Betul. Saya atas nama APMI asosiasi. Saya berbicara itu harapan teman-teman semua yang ada di NTB ini selaku pelaku pengarah jasa tenaga kerja. Mereka PJTKI ini punya anak buah juga. Beberapa orang yang satu kantor itu bekerja, mereka punya anak istri. Betul, ya. Nah, kalau itu dibuka, efeknya yang banyak hal. Gitu, banyak hal. Pemerintah tidak bisa memandang, menghitung kasusnya saja. Belum ada kita dengar pemerintah sekian juta yang berhasil, sekian juta yang
belum ada. Oke. Kita di NTB ini belum bisa jadi duta, belum bisa mempekerjakan orang yang non skill, yang mampu bisa mempekerjakan yang tidak skill, hanya perkebunan di Malaysia. Itu saja Pak Wira. Oke. Sekali lagi Pak Jamhad, terima kasih, ini luar biasa. Nanti lain waktu kita akan sambung kembali dengan pembahasan yang masih bicara dengan tenaga kerja kita yang memang sangat kompleks dan banyak hal yang bisa kita diskusikan. Mungkin nanti juga kita barengi dengan narasumber yang lain juga memang ya Pak Jamhari. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Jamhari atas waktunya hari ini, dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini, Ngobrol Santai Tanpa Beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole